Saya Hersum Arif dari Forum News Network. Spekulasi menghilangnya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dari ruang publik dan media sosial itu sekarang ini berkembang menjadi liar ya. Seorang warganet yang tinggal di Tokyo mengaku dia bertemu dengan Fufu Fafa di Tokyo pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 lalu. Berapa hari? Tiga hari yang lalu ya. Unggahan akun X dengan nama Illuminati itu langsung mengundang kehebohan. Kendati dia tidak menyebut nama Gibran, namun semua warga net ini paham yang dimaksud dengan Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang sekarang sudah terpilih menjadi wakil presiden. Saya nggak lengkapin dia kalimatnya, ini kalimat kasar ini ya. Ketemu Bang titik-titik gitu, ketemu Fufu Fafa di Ginza dan diikuti dengan emoticon orang sedang menangis. Kendati cuitannya itu hanya pendek begitu saja, tapi mengundang kehebohan di media sosial. Saya lihat tadi siang itu saja sudah lebih dari 80 ribuan yang viewernya ya unggahan itu, dan komentarnya itu banyak sekali. Dan kalau Anda membaca komentar-komentarnya, kebanyakan itu pasti bikin ngakak. Coba bayangkan ini banyak sekali yang beranggapan bahwa karena berpapasan dengan Fufu Fafa, Ikulinati itu sedang apes ya. Katanya begitu ya. Bahkan ada yang bertanya, badannya gatal-gatal nggak ketika bertemu dengan Fufu Fafa itu? Ada yang minta di Sherlock tempat dia bertemu dengan Fufu Fafa, dan ada pula yang secara konyol bertanya, kenapa nggak di sliding aja bang gitu. Dan macam-macam komentar yang nggak mungkin saya bacakan lah ya. Ini kan tahu sendiri ada komentar-komentar di X itu tidak semuanya layak dibacakan. Baca sendiri saja ya di X kalau mau tahu detailnya gitu ya. Sayangnya pengakuan Illuminati, ini nama akun X itu ya, tidak disertai dengan bukti yang kuat kecuali tadi berupa pengakuan. Sebab dari pengakuan dia itu dia tidak sempat mengambil foto Gibran. Maksud saya Fufu Fafa, karena dia itu katanya saat itu dia sedang bersama tamu dan dia jadinya harus jaim gitu ya. Kita bisa bayangkan ya, karena ketemunya di kawasan Ginza ini kan manusianya luar biasa rame ya. Ini kawasan, salah satu kawasan paling jadi tujuan siapapun turis yang datang ke Tokyo ya. Tapi memang situasinya kalau di sana itu sangat hiruk pikuk. Jadi kalau mungkin dia berpapasan dengan orang di penyeberangan begitu, di zebra cross-nya yang crowded, ya pasti dia nggak bisa berbalik lagi ya untuk mengambil foto itu. Jadi apakah dia sesungguhnya bertemu dengan Fufu Fafa atau maksudnya dia bertemu dengan Gibran? Tapi kalau saya baca komentar-komentarnya, tampaknya mereka di antara para netizen ini sudah sama-sama tahu yang dimaksud Fufu Fafa itu, kalau ada Fufu Fafa di Ginza Tokyo, yaitu adalah Gibran. Sebab kan ini saya baca juga ada netizen yang nyeletuk, kok nggak nemenin Praps di DPR ya? Ini maksudnya waktu kemarin ya, waktu pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 itu kan semua petinggi negara ini, mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, bahkan juga mantan Wakil Presiden seperti Tri Sutrisno, Yusuf Kala, dan juga Pak Budiono itu semuanya hadir. Kecuali Gibran yang tidak tampak hadir. Dan pada waktu itu alasan dari Sekjen DPR itu karena layout tempat duduknya itu sekarang ini berubah dan tidak cukup kalau wakil presiden ikut hadir, wakil presiden terpilih maksudnya ya. Ini alasan yang saya yakin ini pasti dicari-cari juga. Ada juga yang bertanya, apakah dia naik private jet juga? Nah, kalau soal private jet ini kan jelas dikait-kaitkan dengan heboh Kaisang dan istrinya, Erina Gudono, yang pada bulan lalu itu dia menggunakan private jet ke Amerika. Itu dia berangkat ke Amerika tanggal 18 Agustus lalu. Jadi bukan bulan lalu ya, 2 bulan yang lalu gitu ya. Sejak heboh akun Fufu Fafa itu memang kemudian diikuti dengan Gibran yang lama tidak muncul di muka publik maupun di media sosial. Biasanya dia sangat aktif ini di media sosial. Kalau tidak muncul di muka publik ya dia setidaknya muncul di media sosial. Tapi dua-duanya tidak muncul. Di kemunculan terakhir itu di muka publik ketika dia nonton konser Bruno Mars ya di Jakarta International Stadium pada tanggal 16 September. Jadi sekarang ini sudah tanggal 4
Oktober, ini sudah lebih dari 2 pekan gitu ya, sudah 20 hari. Dan soal akun Fufu Fafa ini saya kira mungkin yang membuat akhirnya Gibran itu enggan untuk muncul atau dia justru menghindar untuk muncul di muka publik itu karena ketika dia belusukan di Pasar Lawean Solo pada tanggal 10 September lalu, itu dia ditanya oleh wartawan tentang akun Fufu Fafa. Dan waktu itu dia menolak menjawab dengan menyatakan dia takono kalau sing duwe akun ojo takon aku, kata dia. Dia tanya saja pada pemilik akun, jangan tanya pada saya gitu. Nah, pola menghilang dari sorotan publik dan media sosial ini juga pernah dilakukan oleh Kaisang ya, adiknya Gibran ini ketika heboh penggunaan private jet ya. Terus setelah heboh itu kan kemudian akun media sosial Kaisang maupun akun media sosial Erina Gudono itu tidak aktif gitu, dan mereka juga tidak kelihatan di muka publik karena pada waktu itu kan seperti dikatakan oleh Sekjen dari Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni itu Kaisang itu akan pulang ke Indonesia tanggal 28 Agustus untuk ikut mengantarkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, ini dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Jakarta yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi pada waktu itu pada tanggal 28 Agustus itu Kaisang tidak muncul. Dan kemudian tanggal-tanggal berikutnya juga tidak muncul, hari-hari berikutnya tidak muncul, tapi kata Raja Juli katanya Kaisang itu sudah sibuk kok, dia sibuk menandatangani rekomendasi-rekomendasi surat untuk rekomendasi para calon kepala daerah yang diusung oleh PSI. Tetapi Kaisang itu baru muncul itu tanggal 4 September ya, itu di rapat PSI, dan ketika dia keluar dari kantor PSI pada malam harinya itu dia sempat menyapa wartawan tapi tidak memberikan penjelasan apapun. Pada waktu Kaisang itu menghilang ya, setelah kembali dari Amerika atau belum kembali dari Amerika, kita nggak tahu mana yang benar, itu Kaisang juga sempat dibuatkan poster berupa pencarian orang hilang. Ini sama dengan yang terjadi sekarang ini kan, para netizen membuat poster untuk pencarian orang hilang, missing person untuk Gibran Rakabuming. Kaisang ini kelihatannya lebih berani ya dibandingkan Gibran, karena kemudian dia itu mendatangi KPK pada tanggal 17 September 2024 untuk mengklarifikasi pemakaian jetnya gitu ya. Dan rencananya kan KPK itu akan mengumumkan klarifikasi itu 4 hari setelah pemeriksaan. Artinya tanggal 21 September kemarin harusnya sudah diumumkan. Tetapi ternyata di kalangan internal KPK sendiri terjadi saling lempar tanggung jawab gitu, karena Ketua sementara KPK Nawawi Pamulango mempersilahkan untuk Deputi Monitoring dan Pencegahan yakni Pahala Nainggolan untuk mengumumkan tanpa harus melibatkan pimpinan KPK. Ini kelihatannya memang ada dualisme di KPK mengenai status ini, status Kaisang ini. Ada yang menganggap bahwa itu bukan gratifikasi karena Kaisang ini bukan pejabat publik gitu ya. Apalagi katanya ini dia kakaknya juga sudah beda dengan Pak Jokowi, tapi pimpinan KPK ya, seperti Nawawi Pamulango dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menganggap bahwa itu adalah gratifikasi gitu ya. Jadi karena itu sampai sekarang kita nggak tahu kapan akan diumumkan, karena katanya pada waktu itu waktu gratifikasi itu adalah sesungguhnya 1 bulan. Dan tetapi janjinya Pahala Nainggolan pada waktu itu 4 hari saja sudah bisa selesai dan bisa diumumkan. Nah ini kenapa saya tadi menyebut Kaisang ini lebih berani dari Gibran. Harusnya modelnya kayak Gibran juga datangi saja Barreskrim ya, kalau betul itu bahwa Fufu Fafa itu bukan dia. Karena kan ini sudah ada relawannya Pak Jokowi, yakni pasukan bawah tanahnya Pak Jokowi yang melaporkan Roy Suryo karena menyebut bahwa akun Fufu Fafa itu 99,9% adalah milik Gibran. Jadi saya kira Gibran sebaiknya meniru cara dari Kaisang, datangi saja Barreskrim dan kemudian dia melakukan klarifikasi. Tapi ini kayaknya apa ya? Ini berat ini statusnya Gibran. Kayaknya dia nggak berani ya melakukan itu ya. Karena kan ini ya, sekarang ini saja tadinya orang-orang yang masih terus membela Gibran itu sekarang mulai juga ikutan meyakini bahwa ya Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Salah satunya adalah Profesor Jimli Asidiki. Kan dia sebelumnya menyatakan dia tidak meyakini bahwa itu milik Gibran, dan kalau toh milik Gibran kata dia ya sebaiknya sudah dilupakan saja karena itu peristiwa 10 tahun yang lalu. Tapi belakangan dalam wawancaranya terbarunya Profesor Jimli itu menyatakan kayaknya benar itu adalah milik Gibran. Tapi posisi dia juga menyatakan bahwa kan itu peristiwanya sudah 10 tahun. Jadi kata dia nggak terlalu berlebihan kalau itu digunakan untuk membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden terpilih.
soal ini kan yang memang banyak sekali dituntut oleh para netizen dan juga banyak sekali para pakar hukum, bahkan juga para dokter ahli jiwa dan sebagainya ini menyatakan bahwa ini bisa jadi dasar untuk membatalkan pencawapresan dari Gibran. Kenapa? Karena kalau dari sisi pakar hukum tata negara menyebutkan bahwa seorang presiden dan wakil presiden terpilih itu dia salah satunya syaratnya bahwa dia tidak tercela. Sementara perbuatan yang dilakukan oleh Fufu Fafa itu sangat tercela gitu.